Oke guys, di depan kita ada mobil 5 juta rupiah. Nih kita coba cek. Oke next guys, ini ada Avanza 8 juta. Kita coba cek aja dulu ya. Oke guys, di depan kita udah Toyota Kijang Kapsul long chassis nih, diesel guys, tahun 2001. Oke lanjut guys, di depan kita ada Serena 40 jutaan. Kita coba cek dulu. Mobil tinggal langsung jalan nih, gaul banget, cuman butuh disiram sedikit. Kita langsung cek datanya, cuman 50 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada pekan ini. Apakah ada unit-unit yang murah ataupun yang menarik nih. Teman-teman yang belum tahu tentang JBA, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang JBA. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 serta subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21. Kita cek apa aja yang ada di Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Teman-teman ikutin terus video gue sampai selesai. Oke guys, di depan kita ada mobil 5 juta rupiah. Nih kita coba cek. Oke guys, ini adalah CR-V RD4 ya, two wheel drive manual transmission. Masuknya ini 2000 cc atau K20 tahun 2006. Odometer sudah di 105 ribuan, pajaknya mati di bulan 4 2021. Eksterior C, interior B, mesinnya di C. Sudah full repaint ya pastinya untuk di bagian eksteriornya. Dan ini di open cuman di 5 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman, kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah CR-V tahun 2006 K20 ya, dengan kondisinya sudah full repaint seperti ini, warna merah agak sedikit marun. Kalau di bagian eksterior sih terkategori cukup lah ya, walaupun ada beberapa kusam dan water spotting. Lalu untuk di bagian velgnya, nah ini velgnya sudah dicat warna merah ya, dari warna silver bawaan OEM-nya, tapi masih cukup oke. Dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%. Untuk di bagian headlamp dan fog lamp masih terkategori cukup baik nih kalau menurut gua. Dan di bagian garnisnya, chrome-nya nih masih cukup oke, belum ada korosi. Sisanya masih terbilang cukup presisi di bagian sisi dari bodi di sebelah kiri mobil ini. Oke, di bagian sisi sebelah kanan ini masih juga terkategori cukup oke sih kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman bisa langsung cek aja nih ke JBA, siapa tahu bisa jadi mobil pilihan teman-teman semua. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini di bagian belakang dari CR-V masih terkategori cukup oke ya menurut gua. Velg OEM-nya nih sudah dapat 5, dan ini di belakang sudah ada serepnya. Dan untuk di bagian belakang ini masih terkategori cukup. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir, tapi di bagian corner ya, di ujung sama ujung. Sisanya masih oke, ada defogger pastinya untuk mobil ini. Coba kita intip di bagian interior. Oke guys, ini dia di bagian interior dari CR-V. Kalau gue bilang sih agak kusam ya, tapi bisa di salon sih. Ini adalah layout dashboardnya, terkategori cukup oke sih kalau menurut gue. Cuman sudah agak sedikit menipis ya di bagian karet setirnya, wajar 2006. Di bagian head unitnya sudah monitor double din seperti ini. Konsol tengahnya juga masih terkategori cukup lah menurut gua. Dan di plafon ini harus di salon lagi. Nah ini adalah CR-V 5 seater ya, jadi bukan 7 seater. Cuman kalau buat teman-teman ini menurut gue interior masih cukup oke. Hanya butuh di salon lagi nih guys. Oke guys, di depan kita sudah ada CR-V. Ini tahun 2006 manual transmission, masuknya ke K20 atau 2000 cc. Nah ini odometer sudah di 105 ribuan, pajak mati di bulan 4 2021 kemarin. Untuk di grade-nya eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C ya. Untuk interiornya B tapi butuh di salon lagi, jadi masih oke banget ya. Dan ini di open cuman 5 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di Balai Lelang JBA. Oke next guys, ini ada Avanza 8 juta. Kita coba cek aja dulu ya. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza E 2010 dengan nota pajak yang nggak ada. Odometernya 158 ribuan, full repaint nih di bagian bodinya. Eksterior C, interior C, mesinnya di D. Ini manual transmission, di open cuman di 8 juta rupiah nih guys. Kita langsung coba cek. Oke, ini adalah penampakan dari Avanza E-nya. Velg sudah diganti seperti ini. Ada beberapa panel yang sudah terlihat kena nih, bagian pintu depan dan juga fendernya sudah kurang presisi ya untuk sebelah kanan. Dan catnya ini juga cukup belang. Lalu di bagian headlampnya agak kurang. Fog lampnya nih sudah diganti nih, jadi fog lampnya bening. Di tipe ini belum ada fog lampnya, tapi fog lampnya ini dipasangkan dan ini masih terlihat baru. Dengan cat bumpernya nih agak kurang rata ya kalau menurut gua sih. Sisanya sih masih terkategori cukup. Kita cek di bagian sisi kirinya.
Oke, ini di bagian sisi sebelah kiri juga terlihat natnya pintu antara fender dan pintu depan sebelah kiri agak kurang presisi, dan catnya juga agak kurang rapi ya. Jadi ada indikasi kayak sudah di repair atau ex repair nih mobilnya. Kita coba cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, di bagian belakang masih cukup sih menurut gua, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Cuman yang menariknya di sini sudah ada emblem Avanza G-nya. Ini adalah tipe Avanza E ya, yang harusnya velgnya kaleng, cuman sini sudah diganti. Kita coba intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini bagian interiornya sudah power window, sudah agak mengusam ya di bagian setir dan sedikit menipis, wajar tahun 2010. Di bagian joknya trim bawaan pabrik dan udah kusam banget, butuh disalon lagi atau butuh di retrim. Lalu di bagian plafonnya masih terkategori cukup sih menurut gua. Dan ini adalah layout dari dashboardnya, masih terkategori cukup. Head unit sudah double din, jadi sudah diganti dan agak terlihat kusam, butuh disalon nih guys kalau menurut gua. Oh, untuk si Avanza-nya. Oke guys, yang nyari Avanza E 2010 nih, di depan kita ada manual transmission, exterior C, interior C, mesinnya di D, di open di 8 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke lanjut guys, di depan kita ada Serena 40 jutaan, kita coba cek dulu. Oke guys, di depan kita ini ada Serena HWS 2007 automatic transmission, pastinya dengan odometer di 207 ribuan, lumayan nih. Pajak mati di bulan Oktober 2019, juga jadi PR. Exterior C, interior C, mesin C, sudah full repaint pastinya di bagian bodinya, wajar tahun 2007. Di open cuma 48 juta rupiah, kita langsung coba cek. Oke guys, ini adalah Serena HWS 2007. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya banyak baret-baret kasar, termasuk di bagian lips bumpernya sudah pecah dan harus di repair lagi. Headlamp wajar ya, rata-rata Serena ini sudah menguning kayak gini, dan ini harus dibereskan kembali nih. Untuk Serena kayak gini nih butuh diservis lagi, termasuk di bagian fog lampnya. Tapi masih terkategori cukup. Cat nih yang sayang ini sudah cukup kusam dan ini harus disiram kembali, jadi biar terlihat cukup oke lagi. Di bagian velg ini bukan bawaan OEM-nya, juga sudah diganti dengan kondisi ban kurang lebih 30% nih. Coba kita cek di sisi satunya. Oke guys, kalau di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini ada beberapa baretan kasar pemakaian juga, dan sudah cukup kusam sih kalau gue bilang. Hanya saja di bagian sen, di cakang spion ini masih oke ya LED-nya. Coba kita intip di bagian belakang. Nah, ini dia adalah bagian belakang dari Serena HWS-nya. Sudah di fogger pastinya ya guys, dan juga masih ada kamera mundurnya dan spoilernya. Belum ada sensor parkir untuk di bagian belakang, tapi kondisinya masih terkategori C sih kalau menurut gua. Stop lamp juga masih cukup oke, masih cukup presisi juga. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya kalau kita lihat langsung ketemu dengan banyak kusam ya di sini ya. Ada beberapa X sticker, ini entah bekas holder atau apapun, tapi ini butuh disalon lagi. Sudah ada tambahan speaker di bagian pilarnya, tapi nggak tahu ini nyala apa enggak. Ini adalah konsol tengahnya sudah diganti dengan head unit Pioneer seperti ini, dan ini masih terkategori cukup sih kalau menurut gua sih. Kusam-kusamnya ini masih bisa ditoleransi dan ini masih bisa disalon. Termasuk di bagian plafon sudah sangat kusam, tapi ini masih kategori cukup sih. Jadi buat teman-teman nih cocok nih untuk keluarga, butuh disalon dan disiram kembali, jadi mobilnya masih layak pakai. Oke guys, di depan kita sudah ada Nissan Serena Highway Star atau HWS tahun 2007 automatic transmission dengan odometer sudah di 207 ribuan sih. Pajaknya mati di bulan Oktober 2019. Platnya nih tahun depan sudah harus ganti ya. Exterior C, interior C, mesinnya di C, di open di 48 juta rupiah. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil under 50 juta, di depan kita ada Nissan Serena Highway Star 2007 automatic transmission. Langsung aja cek di Balai Lelang JBA. Oke guys, di depan kita ada mobil Ayla. Kita cek aja dulu, 50 jutaan nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla M manual transmission. Nah, ini tahun 2015, odometer di 23 ribuan. Pajaknya mati di bulan 10 2019 kemarin. Exterior B, interior B, mesin B. Nah, di sini sudah full repaint kiri dan kanan ya. Oke, di sini di open di 55 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Ayla M 2015 manual transmission dengan eksteriornya nih masih terbilang cukup oke ya. Di sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya sudah full repaint. Velgnya kaleng seperti ini dengan ada tutup dopnya. Lalu kondisi bannya masih kurang lebih sekitar 60% nih, masih sangat layak pakai. Headlamp masih terlihat cukup oke, termasuk grill dan juga garnish chrome-nya. Lalu untuk di bagian sisi sebelah kanan dari bodi ini masih cukup presisi. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini adalah sisi sebelah kiri dari unit ini, masih terbilang cukup presisi dan masih sangat layak pakai nih guys. Coba kita intip di bagian belakang.
Oke teman-teman, ini adalah bagian belakang dari Ayla M-nya. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, nggak ada spoiler dan juga nggak ada wiper ya. Jadi polos banget untuk tipe M ini, tapi masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua. Kita langsung intip di bagian interior. Oke guys, kita cek di bagian interiornya. Terbilang sih masih oke ya. Nah ini pernah dilelang kemarin, belum sold ya, di 65, jadi sudah turun harga nih. Kondisi dashboardnya masih terlihat cukup oke. Head unit single din nih, masih bawaan dari pabrikannya, masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gua. Plafon sedikit kotor, sisanya nih masih oke. Setirnya agak sedikit kusam, tapi untuk overall nih masih terbilang cukup. Tipe M 2015 ini sudah full power window ya, jadi bukan diengkol lagi. Jadi ini untuk interior masih terkategori cukup baik menurut gua. Oke guys, di depan kita ini ada Ayla M 2015 manual transmission dengan odometer 23 ribuan. Pajak mati di bulan Oktober nih 2019. Ini salah satu jadi PR nih. Eksterior B, interior B, mesinnya juga di B. Di open sekarang turun harga nih 55 juta rupiah. Ada di jba.co.id. Buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ada kijang kapsul nih. Coba kita cek dulu. Oke guys, di depan kita ini ada kijang kapsul atau disebutnya Toyota Kijang Super LF ya, yang long. Ini diesel nih guys, jadi hati-hati nih. Ini lagi dicari banyak orang juga, tahun 2001. Odometer di 310 ribuan, pajak mati di bulan 8 2021 nanti. Gokil nih guys, masih hidup pajaknya. Eksteriornya yang agak kurang ya. Interior C, mesinnya di D. Jadi mesinnya ini ada di spion elektriknya rusak, remote nggak ada, central locknya rusak, dan kondisi transmisi cukup. Sudah full repaint pastinya, wajar 2001, dan ini di open di 59 juta rupiah. Diesel guys, 2500 cc. Kita langsung cek. Oke guys, ini adalah penampakan fisik dari kijang kapsulnya. Velg sudah gantian seperti ini pastinya, dengan kondisi ban masih 60%. Sudah agak kusam di bagian eksteriornya. Ada tambahan spion tanduk di bagian kirinya. Dan untuk di bagian headlamp ini agak kusam ya, termasuk di bagian fog lampnya. Sudah juga ditambahkan roof rail aftermarket di bagian atas. Dan ini catnya cukup kusam sih kalau menurut gua. Kita langsung cek di sisi sebelah kanannya. Oke guys, di bagian sisi sebelah kanan terbilang sih sama, sebelah kirinya masih cukup presisi dan masih layak ya. Jadi ini butuh di repaint lagi dan juga di repair. Sudah ada footstepnya juga, sudah ada sen di cangkang spionnya, tapi ini untuk electric spionnya nih rusak, jadi harus dibenerin dulu. Kita coba cek nih, intip sedikit di bagian mesin. Oke guys, ini adalah kondisi bagian mesin. Ini mesinnya diesel 2500 cc, masih cukup oke ya. Dan ini kayaknya belum ada terlalu rembes, hanya butuh di salon lagi dan dibersihkan kembali. Jadi buat temen-temen nih, mobil diesel 2500 cc, kijang kapsul nih ada di depan kita nih. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Ini masih terkategori cukup ya, walaupun agak sedikit kurang rapat dan kurang presisi sih di bagian pintu bagasinya. Cuman ini ya masih cukup worth it lah. Belum ada defogger ya, kelihatannya kaca belakangnya. Sudah ada tambahan spion di belakang, dan ini masih terkategori C lah kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interior guys. Nah, kita ada di bagian interior dari Toyota Kijang kapsulnya. Sudah dicat seperti ini ya. Belum ada airbag sama sekali pada masanya. Layout dashboard sudah seperti ini ya, terbilang sudah old school ya. Door trim sudah gantian semuanya, termasuk di bagian trim joknya. Ini sudah gantian dari Garson. Ada tambahan juga konsol di bagian atasnya, dan ini butuh di retrim lagi guys. Nah, kalau kita lihat di belakang ini adalah long chassis ya. Jadi masih hadap kiri dan kanan juga untuk di jok belakangnya. Masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gue ya. Kalau sekedar punya aja atau sekedar kita langsung rapiin lagi, diesel nih masih oke nih. Oke guys, di depan kita udah Toyota Kijang kapsul long chassis nih, diesel guys, tahun 2001, manual transmission. Eksterior dan interior C, mesinnya di D. Pajaknya masih hidup sampai bulan Agustus 2021 nanti. Di open di 59 juta rupiah untuk Kijang kapsul diesel di depan kita 2500 cc. Jangan lupa langsung cek di jba.co.id. Oke, masih mobil 60 jutaan. Kita cek di depan kita nih, ada CR-V. Oke guys, di depan kita ada CR-V RE1 yaitu wheel drive. Ini ke-20 automatic transmission tahun 2007. Odometer di 237 ribuan, pajak mati di Desember 2018 kemarin. Eksteriornya D, interior C, mesin D, sudah full repaint guys di bagian bodinya. Di open 69 juta rupiah. Kita langsung cek fisiknya.
Oke guys, CR-V K20 di depan kita, warna hitam, sudah full repaint dengan kondisi eksteriornya masih terkategori cukup sangar ya. Di bagian kaki-kakinya, velgnya sudah gantian warna hitam seperti ini dengan model kipas ya, atau model sisir. Dengan kondisi ban kurang lebih masih di 60%, jadi sangat layak pakai dan langsung bisa pakai dan kondisi udah oke banget nih guys. Headlamp sebelah kiri sudah mengembun, jadi harus diservis kembali. Fog lamp masih cukup, ada beberapa retak di bagian lips bumper bawahnya, jadi harus di repaint kembali. Sisanya masih cukup presisi di bagian sisi mobil ini guys, di sebelah kirinya. Kita coba cek di sisi kanannya. Kalau untuk di bagian kanan dari mobil ini juga masih terasa cukup baik ya, masih cukup presisi. Hanya di bagian panel pintu sebelah kanan depan ini sudah ada penyok-penyok kecil yang harus di repair lagi, dan ini tidak terlalu mengganggu sih, cuman ini harus di repair aja. Kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah bagian belakang dari CR-V K20. Terbilang masih cukup ya. Ada 3 titik sensor parkir sih terlihat di sini. Stop lamp masih oke. Defogger pastinya kaca belakang dan masih ada spoilernya. Dan ini ada beberapa yang harus di repaint lagi untuk di bagian bagasinya karena sudah agak pudar nih catnya. Kita cek di bagian interiornya seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian interior dari K20 atau CR-V nya. Sudah ada sensor mundurnya ya, tambahan di bagian tengahnya. Layout dashboard masih oke. Ada airbagnya ya, masih kiri kanan masih oke. Dan ini di bagian joknya trim bawaan pabriknya kulit dan agak sedikit noda, butuh di salon lagi. Plafon masih terlihat cukup sih. Dan ini adalah kondisi CR-V 5-seater. Head unit sudah gantian, double din monitor seperti itu, dan kondisi masih cukup oke ya semuanya ya. Jadi ini masih cukup layak pakai. Jadi buat teman-teman yang tertarik, buruan nih, under 70 juta guys. Oke guys, di depan kita ada CR-V RE1. Ini K20 tahun 2007, automatic transmission. Odometer di 200 ribuan, pajak mati di bulan 12 2018 nih, sayang jadi PR ya. Eksterior di interior C mesin D, di open di 69 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke lanjut, ini mobil tinggal langsung jalan nih, gaul banget, cuman butuh disiram sedikit. Kita langsung cek datanya, cuman 50 jutaan. Oke guys, di depan kita ada Mercedes-Benz C-Series atau C240 nih, tahun 2005, automatic transmission. Odometer masih 96 ribuan, gak tahu nih meragukan apa enggak. Pajak mati di bulan 3 2018. Wow, ini jadi satu PR-nya, sudah full repaint di bagian body. Eksteriornya kurang, interior cukup, mesinnya cukup. Nah ini di open di 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, 58 juta rupiah Mercedes-Benz C240. Kita cek fisiknya. Oke guys, C240 di depan kita nih kondisinya sepertinya masih harus di repair dan di repaint lagi ya. Ada cukup belang di bagian cupnya dan bagian fender sebelah kirinya nih terlihat belang banget. Untuk di bagian spionnya juga ada beberapa kusam nih, jadi kayaknya ini bekas di lakban. Nah ini sudah pecah juga, jadi harus cari gantinya untuk di bagian mica sen sebelah kirinya. Nah, velgnya sudah gantian tapi masih cukup proper ya, dengan kondisi ban kurang lebih 30%, tapi masih cukup presisi untuk di bagian sisi sebelah kirinya. Untuk headlamp ini masih terbilang cukup oke ya, ini adalah mata kacang, dan di bagian fog lampnya juga cukup, ada beberapa juga baratan-baratan kasar di bagian lips dan juga renggang di bagian bumper. Lanjut di bagian sebelah kanan ini ada beberapa water spotting dan juga di bagian cat, jadi harus di repair dan di repaint juga. Untuk di bagian sen di cangkang spion masih cukup oke nih yang di bagian sebelah kanan. Sisanya nih masih terkategori cukup lah kalau untuk di bagian sebelah kanan, dan masih cukup presisi nih. Lanjut guys, di bagian belakang dari C240, stop lampnya masih oke banget, belum ada sensor parkir. Biasa sensor parkir bagian dalam tengah ya untuk di belakang. Defogger pastinya untuk kaca belakang Mercedes-Benz nya, dan ini masih terkategori cukup sih di bagian quarter, bumper, dan juga di bagian bagasinya masih cukup terbilang oke guys. Oke guys, di depan kita sudah ada Mercedes-Benz C240 tahun 2005. Odometer sih agak sedikit meragukan, 96 ribuan ya. Pajaknya nih mati di bulan 3 2018, ini jadi salah satu PR. Eksterior D, interior C mesin C, di open di 58 juta rupiah. Buruan teman-teman cek di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Jangan lupa nih teman-teman cek di deskripsi video gue ini ada informasi menarik tentang JBA, dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.